Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan baik. Tapi semoga tidak menyebutkan semangat kita untuk tetap mempelajari Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan terbaik untuk kita semua. Baik teman-teman, apa kabarnya teman-teman semua yang di Indonesia? Perkenalkan, saya Desi Mujana. Saya sedang menempuh pendidikan S2 di Gazi University, jurusan Biologi. Dan saat ini saya sedang berada di asrama saya, tentunya. Dan saya sedikit ingin menceritakan bagaimana pengalaman berada di luar negeri, tepatnya berada di Turki gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Turki ini mungkin teman-teman sudah banyak gitu ya membaca sejarahnya, akan tetapi pada faktanya saat ini Turki menjadi salah satu negara yang bebas gitu ya. Jadi apa aja sih pengalamannya selama berada di Turki gitu. Banyak, baik orang-orangnya, kemudian baik studinya gitu. Kenapa saya sampai studi hingga jauh gitu dari Indonesia? Karena salah satu hadis dalam Islam bagaimana belajar itu dari buaya hingga yang pasangnya, atau belajar itu diwajibkan gitu, apalagi kita mempelajari Islam. Dan saat ini kita salah satunya adalah isu tentang child free gitu. Dan gimana sih ide tersebut gitu ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan saya sedikit ingin menyinggung, mungkin nanti akan ada dari pemateri yang akan membahas lebih dalam bagaimana terkait tentang child free tersebut gitu. Dan sebenarnya child free itu sudah ada, ide tersebut sudah ada sejak lama, tetapi kenapa akhir-akhir belakangan ini itu kemudian muncul lagi ke permukaan gitu ya? Karena salah satunya dibawa oleh influencer gitu. Salah satu influencer Indonesia yang berada di Jerman gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika ide itu disampaikan gitu ya, dipublikasikan dan taruhlah itu orang-orang yang berada di luar negeri gitu ya, tidak menjadikan ide tersebut menjadi benar gitu. Dan bagaimana sih dalam pandangan Islam gitu, apakah child free itu diperbolehkan atau tidak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa child free itu adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu. Jadi ingin bebas gitu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa ide child free tersebut pun itu sebenarnya banyak dikenal di negara barat sendiri gitu. Bagaimana pemerintah di negeri-negeri barat, baik itu misalnya seperti Jepang, kemudian bagian Eropa, Amerika, itu mereka sampai memberikan insentif atau bayaran bagi orang-orang yang ingin menikah dan ingin memiliki anak gitu. Kenapa? Karena saking ide tidak ingin menikah ataupun tidak ingin memiliki anak itu masuk kepada warga negaranya. Dan sementara child free itu kemudian diekspor ke negeri kaum muslim gitu, dan banyak diadopsi oleh kaum muslimin itu sendiri gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa ide child free itu kemudian naik lagi ke permukaan, itu ya salah satunya adalah untuk menekan gitu ya kelahiran bagi salah satunya bagi kaum muslimin gitu. Walaupun isu child free itu banyak ya, misalnya alasannya karena penduduk bumi itu tuh terlalu banyak, makanya kenapa harus ada, contohnya misalnya harus ada KB, misalnya keluarga berencana 2 anak cukup misalnya, atau ide child free gitu. Padahal sampai detik ini pun walaupun penduduk dunia itu overload gitu, terlalu banyak, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa makan. Artinya ya penduduk bumi walaupun banyak,
tapi sampai sekarang kita semua masih bisa makan, maksudnya tidak ada yang kelaparan. Kalaupun ada yang kelaparan itu bukan karena kebanyakan tapi karena kesalahan dalam pendistribusian, misalnya karena ada perang, kemudian di beberapa negara ada perang, kemudian itu menjadikan mereka kelaparan, misalnya Afghanistan, kemudian di negara-negara bagian Afrika gitu ya. Itu bukan karena kekurangan bahan makanan, tapi bagaimana pendistribusiannya itu tidak sampai gitu. Ataupun misalnya selain karena penuhnya penduduk bumi, misalnya karena banyaknya konflik gitu ya. Kalau banyak orang banyak konflik misalnya, atau ada yang alergi dengan tangisan bayi, kesel misalnya gitu ya sama anak kecil gitu, tapi itu tidak menjadikan ini child free itu benar. Dan bagaimana sih dalam Islam, justru dalam Islam itu bagaimana di salah satu hadisnya Rasul itu akan membanggakan orang yang memiliki banyak keturunan. Mungkin itu dari saya, walaupun hanya sedikit, nanti akan dibahas di dalam oleh teman saya.